semua aktivitas kita setiap hari, gerak-gerik kita, mungkin kita sudah terbiasa dan tidak perlu lagi mempertanyakan mengapa itu bisa terjadi. Misalnya, ketika kita mau makan, kita langsung pergi ke dapur, ambil piring, lalu tangan menyendok nasi, ambil ikan lauk segala macam, ambil sendok, disendok, masukkan ke mulut, dikunyah sampai ke perut. Itu anggapan kita bahwa itu adalah sebuah hal yang sudah otomatis, tidak perlu dipertanyakan lagi mengapa itu terjadi. Atau ketika kita kemarin membawa mobil dari Bekasi ke Puncak ini, buka pintu mobil, duduk, pegang setir, tekan gas, berangkat. Ketika ada tikungan ke kiri, tangan kita langsung memutar ke kiri. Ada tikungan ke kanan, tangan memutar ke kanan. Ketika ada halangan di depan, kaki menginjak rem. Seolah-olah itu sebuah hal yang sudah otomatis terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, apakah benar bahwa itu sudah otomatis terjadi atau ada yang menggerakkan itu? Atau memang ya sudah biasa saja seperti pemain musik, lagu tetet selesai? Atau ada yang menggerakkan? Saudara-saudara, tentu kita harus pahami bahwa tubuh kita ini ada yang menggerakkan. Jadi tangan itu tidak otomatis mengambil HP. Tangan tidak otomatis mengambil nasi, segala macam. Tidak otomatis menginjak pedal rem, pedal gas, tidak. Dia diperintah. Ada yang memerintah, yaitu apa? Otak. Jadi otak menjadi pemerintah atau yang memerintah dalam semua gerak-gerik di dalam tubuh kita ini. Itu tidak bisa bekerja sendiri tangan kita. Tangan tidak akan mengambil nasi kalau otak tidak memerintah. Mau Anda selapar apa, mau kosong perut Anda, kalau otak tidak memerintah tangan Anda untuk mengambil nasi, dia tidak akan bergerak. Itu memerintah. Jadi otak menjadi pusat pemerintah di dalam seluruh aktivitas kita setiap hari. Oleh sebab itu, seperti saya katakan tadi, otak menjadi pemimpin atau yang memberi perintah ke seluruh anggota tubuh kita untuk melaksanakan tugasnya. Itu di dalam hal aktivitas kita, keseharian kita. Nah, bagaimana dengan persoalan etika? Berbeda aktivitas keseharian kita dengan persoalan etika. Untuk persoalan etika, estetika, dan moral, itu pusat kendalinya bukan di otak. Jadi yang memerintah bukan otak, persoalan etika, estetika, dan moral. Bahwa apa yang harus kita lakukan di dalam hubungan kita bermasyarakat, berteman, bersosialisasi dengan siapa saja, dalam hal hubungan dengan etika, dengan estetika, dengan moral, pusat kendalinya bukan otak, tetapi hati. Jadi kalau mau makan itu hanya otak, cukup otak saja. Ambil nasi selesai. Tetapi dalam melakukan tindakan praktek yang berhubungan dengan etika dan moral, itu pusat kendalinya adalah hati. Tetapi yang melaksanakan itu juga otak. Artinya kalau kegiatan keseharian itu cukup otak, selesai. Tapi persoalan moral itu harus berangkat dari hati, lalu hati menjadi pemerintah di dalam otak kita. Otak akan melaksanakan apa yang diperintah. Itu sebabnya sebelum otak kita memerintah, maka pastikan ada standar moral dan etika serta estetika di dalam hati kita masing-masing. Itu sebabnya saya ambil nas kita pada hari ini yang dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Jadi bukan otak lagi, tetapi hati. Ada standar moral dan etika yang harus menjadi dasar dan basic di dalam kegiatan keseharian kita dalam hubungan antar masyarakat. Yaitu apa? Damai sejahtera Kristus. Itu yang menjadi pemerintah hatimu. Karena apa? Karena hati merupakan pusat kendali hidup.
Hati merupakan pusat keputusan moral, bukan otak. Otak kita ini berkembang, mau ngapain saja bisa. Tetapi pusat keputusan moral itu ada di hati. Maka pastikan seperti saya katakan tadi, sebelum Anda melakukan kegiatan dalam hubungannya dengan bermasyarakat, etika dan moral, pastikan ada dasar di dalam hatimu supaya apapun yang Anda lakukan itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai orang percaya. Itu sebabnya ketika Salomo ketika Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah kepadamu apa yang mau kuberikan, lalu Salomo menjawab, berikanlah hambamu hati yang faham menimbang. Jadi pusat keputusan moral itu di hati, bukan di otak. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu pusat kendali, dan dari situ akan nampak semua gerak-gerik kita. Itu pusat kendali. Jadi ilmu psikologi juga begitu, pusatnya itu hati, bukan otak. Maka ketika kita belajar ilmu jiwa, ilmu psikologi itu berangkat dari hati. Karena apa? Karena bisa saja apa yang kita lakukan itu sekedar hanya topeng kita, walaupun hati kita berbeda. Itu asa di halak Batak, di dok si godang roha. Kalau bahasa Batak hati kan roha. Itu suruh si godang roha, ya godang roha di bayon. Yang melihat itu bukan mata orang, tetapi hati orang juga. Walaupun lo do kan mulak ini, lo do pejumpang pasar. HP berbeda dulu. Alay boleh masuk. Mau sini. Soalnya lebih tak mau lihat boy. HP juga soalnya sama teh nasi ni bayo, dia rohana sama taknin juga soalnya kan. Ini masuk contoh, nah, walaupun mata kita melihat itu bisa, tetapi hati kita tahu ini nggak tulus. Kita tahu hati akan melihat hati orang, maka hati-hati dengan hatimu. Nangit-nangit kamu tuh hati-hatimu ini roh. Bahaya, itu sekerat daging. Itu dalam Al-Quran itu hati itu hanya sekerat daging, tetapi itu pusat kendali. Hati-hati dengan pusat itu, dengan yang sekerat daging itu. Tetapi itu menjadi pusat. Kenapa? Secara ilmu psikologi hati itu kan tampak dalam gestur juga. Berbeda dong cara pandang menurut psikologi yang tampak dari hati. Mau lo melirik ke kiri, itu secara psikologi berbeda artinya dengan melirik sebelah kanan. Ini secara psikologi. Mau lo inna buti berarti nasuku marwah. Mau lo ini yang kiri, memang sanggun itu ano. Masuk contoh. Mau lo melirik ke kiri, itu ada dong ya kita soalnya belajar psikologi kan pasti. Melirik ke kanan itu berbeda. Ini soal nasib pati nih, emang begat nih buru kaitan ini kan. Aku soal lo buru raja soal buru bangun. Ini berbeda itu. Hanya persoalan kalau tuh bicara atau mau nama saya. Bah, mau songgok dari ropi, nah udah songgok ropi kan. Kalau tuh bicara ngaropi nah. Itu nauduk, maka hati itu merupakan pusat dari seluruh tindakan-tindakan yang bersifat apa? Etika, estetika, dan moral. Itu sebabnya di Matius 15 ayat 18 dikatakan, dari dalam hati timbul perkataan, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi itu semua dari dalam hati. Ahanai rohanai itu akan keluar. Walaupun Anda bisa bersandiwara, tetapi hati akan melihat hati Anda. Ayo motor bersolna kalau sama Anda. Motor mungkin mata kita senang-senang saja, mulut ketawa, tetapi hati kita tahu ini orangnya benar atau tidak. Las buabe namu. Tetapi cukuplah kita yang tahu karena motor misalnya. Jadi tidak bisa dibohongin, hati tidak bisa dibohongin. Tapi hati juga itu menjadi kelemahan bagi setiap orang. Kelemahan. Nampi pusat kendali. Karena di situ pusatnya, di situ kelemahannya. Itu sebabnya Ari Lasso mengatakan, sentuhlah dia tepat di hatinya. Ini kan? Dia akan jadi milikmu selesai. Baru puni. Selesai. Terus selesai baru puni. Kalau disentuh hilang dari rohani, dia ada ini. Terus selesai.
Nggak mau. Kalau kelepek-kelepek deh selesai. Alias kamu nang beda. Cukup saya karena poso mak. Karena poso ratusan masih hidup kan. Bahaya. Bahaya. Nang 2 juta. Nang pengaruhi alkohol. Bahaya. Jadi jus nama dengan jus namanya Bulesianon. Bulesianon semua alkohol buang ke laut. Jadi alanya menurut hati itu merupakan pusat kendali hidup yang menjadi kelemahan membuat roha. Kan? Itu sekurang partitanya KBB membuat rohanya ke situ nanti. Ujungnya lebih kurang roha situ. Ayo berbuat rohanya sendiri. Lebih kurang roha situ nya. Karena hati-hati yang muda situ. Itu kapan kita nama berroha. Semua rohamu saya. Lebih kurang roha bahaya. Itu kurang roha bahaya. Jangan mampu udah kurang roha. Cukup masa ada standar nilai. Nah itu tadi apa? Damai sejahtera. Maka ketika damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hatimu, apapun yang engkau lakukan, yaitu akan menghasilkan damai sejahtera. Berbeda halnya kalau yang memerintah di dalam hatimu itu menjadi kebencian, sumpah palsu, ujat, yang keluar itu juga. Jadi mau pakai bencian di hati muna, di rohamuna, mengidah solma, mengidah hudi, pehamu mangamu. Itu. Orang ngirit kamu lewat alat teh, itu imam malu kebencian yang memerintah, dan itu menyebabkan kerusakan pada diri Anda, bukan pada orang lain. Busuk, kalau busuk aja demo, busuk, apa ngalamu? Jelas itu, karena itu pusatnya, pusat kendali, itu pusat kendali hidup, tidak bisa dipungkiri, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka isi hatimu dengan apa? Dengan damai sejahtera Kristus, supaya itu yang memerintah. Asal mula roh masuk ke roh kamu, naik palega kamu, naik parwaro kamu. Ketika damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, Anda tidak akan apa-apa. Karena dong mau gue, kasih parwaro kamu, mulai parwaro kamu, naga kamu. Iya, ayahnya mau ngaruh kamu, kan parwaro kamu. Itu jelas. Ngaruh, ya aku parwaro kamu, asli. Ada yang mulai parwaro kamu, naga kamu jalan ganteng kamu. Malah itu, ayah susu iparorwa. Susu tapi iparorwa. Itu pada susu-susuan. Jadi bisa ada mau dah berarti. Sama Tom Cruise mah habis sama tinggal orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah penelitian dari University British Columbia. Jadi ada dalam jurnal of Personality and Social Psychology, itu ibaratnya pemimpin yang dominan dan suka menekan akan lebih sukses dalam berorganisasi. Jadi pemimpin yang hatinya itu dikuasai dengan prinsip yang keras, dia akan lebih sukses dalam berorganisasi, dalam memimpin perusahaan, dalam pekerjaan di negara. Bos yang tegas dengan ancaman, suara yang keras, intimidasi, menurut penelitian ini akan mendapatkan kesuksesan sejati. Ini menurut penelitian di British Columbia kan. Contohnya untuk maju Donald Trump. Donald Trump kan memang sukses dalam membangun sebuah kerajaan Trump. Ayo kalau si Donald Trump ceritanya kan memang bahaya loh. Orang dan gue kerja kok boy, paltak loh, pergi sana. Tetapi terbukti dia berhasil. Aku sampai jadi presiden, misalnya di Amerika. GBW ada sebuah acara TV di National Geographic Channel yang berjudul The Dog Whisperer. Ya lihat kamu kan? Ima sebuah pelatih anjing marguasi Cesar Milan kan? Jadi dia itu mau ada masalah penangkamu jauh, tinggal panggil dia akan menjinakkan itu. Ada di National Geographic Channel. Jadi ini ibaratnya bahwa untuk bertindak kepada anjing, Anda itu perlu menunjukkan siapa Tuhan di dalamnya. Soal Donald Trump akan itu tunjukkan bahwa Anda adalah leader. Ambil kontrol, take kontrol, jangan kasih poin. Kalau Anda mau dia mau pak,
Justru pelatih anjing keras kan, ngurus-ngurus isi takut loh, mana gue. Dalam melatih akar gajah, akar semua itu pakai, gajah ikan pakai, orangnya atur susah, persik tuh gajah. Itu menurut penelitian itu. Tetapi sama menekankan bahwa tempat kerja yang mendominasi insting ini apakah berarti bahwa semua manusia itu memiliki dasar insting untuk mendominasi? Ternyata tidak. Karena apa? Karena ini belum dilakukan dalam konteks manusia yang berbeda, dalam konteks budaya yang berbeda. Ada juga sebuah penelitian tahun 1995 bernama Daniel Goleman. Dia mengatakan bahwa seorang pemimpin yang lebih berhasil apabila dia mampu menguasai emosional quotient, kecerdasan emosional hati beda. Jadi bukan spiritual quotient saja yang paling penting, emotional quotient. Karena pemimpin yang paling bisa berhasil dalam membangun sebuah kerajaan di luar penelitian si Goleman, dia harus mampu mengontrol atau menguasai kecerdasan emosionalnya. Karena apa? Karena orang yang bisa mengatur emosinya akan lebih berhasil di dalam lingkungan, di pekerjaan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu mengontrol emosi. Maka emotional quotient itu sangat penting, walaupun dia memiliki IQ yang tinggi, tetapi ketika EQ-nya, emotional quotient-nya rendah, dia seringkali tidak berhasil di dalam pekerjaan. Maka saudara-saudara, mari kita seperti saya katakan tadi, ketika damai sejahtera Kristus menjadi pemerintah, menjadi pemimpin di dalam hati kita, maka saya pastikan emotional quotient Anda pasti jauh lebih tinggi. Kenapa? Anda akan mampu mengontrol apapun persoalan. Jadi bukan persoalan yang akan mempengaruhi Anda, tetapi Anda yang akan mampu mempengaruhi persoalan. Jadi jangan biarkan hujan membuat Anda jadi sedih. Itu. Jangan biarkan panas terik membuat Anda jadi stres. Karena kunci Anda itu ada di hati. Kunci kebahagiaan dan kesukacita itu bukan dari luar, bukan dari rumah, bukan dari hal-hal yang materi, tetapi hati. Itu sebabnya dikatakan happiness is a state of mind. Itu kebahagiaan itu ada di hati, mind ya, hati. Maka pastikan seperti saya katakan tadi, biarkan damai sejahtera Kristus yang memerintah. Supaya apa? Ya supaya itu tadi, supaya apapun persoalan di luar, betapapun bencinya orang pada Anda tidak akan terpengaruh. Alana boido, alana suruhnya cahaya Tuhan, kamu pikir syukur kamu. Sementara Anda akan membunuh diri sendiri dengan demikian. Itu tidak perlu. Nah, mengapa itu perlu demikian? Seperti saya katakan tadi, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi damai sejahtera Kristus itu akan memanggil Anda kepada satu tubuh. Jadi persekutuan kita ini satu tubuh. Saya ada tadi soal, walaupun banyak akar persoalan, akar dinamika dari sebuah hubungan, ya wajar lah. Di mana-mana itu dinamika itu ada. Anak saya 2 saja orang yang berbeda ulang terus tiap hari. Tiap hari bagi juru damai itu apa? Tiap hari. Pertama song tengok coba. 2 menit naik berbeda musik. Pertama song musik. Ya memang begitu dinamika. Karena apa? Tuhan menciptakan manusia itu berbeda. Tetapi mari saat ini sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dewasa, biarkan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kamu. Dan bersyukurlah. Itu terakhir. Dan bersyukurlah. Karena apa? Karena bersyukur ini, seperti saya katakan tadi, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar. Artinya apa? Kita harus bersyukur tanpa bersungut-sungut, walaupun masih banyak hal yang belum kita terima. Jangan kita tidak mampu bersyukur. Karena apa? Karena kita tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Itu kita dipengaruhi orang lain. Coba ya kamu orang anak sorong lo apartemenmu, dia bilang bersyukur kamu. Orang amang si Nabi dulu bisa naruh apartemen, dia bilang naruh misalnya, dia bilang meras di orang ini. Jangan. Karena apa? Bukan itu yang menjadi alat ukur standar dari hubungan Anda bersyukur. Bukan itu. Tetapi hati. Ada sebuah kisah terakhir. Ada sebuah kisah dari waktu seorang penjajah roti. Jadi roti on harganya 5.000. Jadi dia berjualan di sudut pinggir jalan itu di trotoar. 5.000 si Bandung. Jadi ada seorang bapak setiap pagi lari pagi. Jadi setiap lari pagi dia memberikan 5.000. Alai dan ibu aku yo. Ayo dari mereka terus.
Jadi besok paginya diambil 5.000, dilemparkan ke tempat. Tidak diambil rotinya, sampai udah 5.000. Jadi setiap pagi berbulan-bulan. Lebih suku-suku marohani penjual roti. Memang tahu, saya pelang ini 5.000. Tak kira juga roti. Saya tiki buat bak cuma orang. Ibu lah, jadi cuma terbuat bak. Soal makan. Jadi Roma pelarion. Mau tuh, saya sudah tahu yang mau katakan. Pasti kau katakan mengapa saya kasih 5.000, tetapi roti itu tidak saya ambil. Hidupan yang super umum. Dah, Nina baru itu. Bukan itu yang mau saya katakan. Saya mengatakan harga roti sudah naik. Anak kok biarkan roti, masa 10.000. Itu pikiranmu kan? Aku itu pikiran. Buku saya bercerita enak kali. Oh enggak, itu HP. Nah, sebagai orang percaya kepada Kristus, kita juga sering demikian memperlakukan Allah. Kita sering menganggap Tuhan itu berhutang kepada kita. Jangan menjauh Tuhan. Tugas semua ngelihat Tuhan. Sementara hak dasar untuk bersuka cita kita sudah diberikan. Semua kita sama hak dasar ya. Hak dasar untuk bersuka cita kita sudah diberikan. Tetapi itu tadi, seperti penjajah roti, kita merasa Tuhan itu harus memberikan banyak hal bagi kita. Banyak sesuatu supaya kita mampu bersyukur. Naik biar ke poros Tuhan, panakku gajiku. Oh tidak boleh. Itu seperti penjajah roti tadi, tidak mampu mensyukur. Bersyukur Bapak. Pemulihan Bapak. Mari pandang di motor dari nampi di motor. Itu yang paling penting. Bukan malah menuntut roti sudah naik. Itu kunci bersyukur di situ. Jadi jangan melihat apa yang belum ada. Orang merasa kamu berutang, alang Tuhan, alang utang, seperti utang, gue bisa kurang lebih mobil lu. Apartemen gue bilang orang gue pengen kan? Itu bahaya. Karena ketika Anda merasa yang paling malang di dunia ini, maka dipastikan sampai mati Anda tidak akan pernah bersuka cita dan bersyukur. Untuk itu saudara-saudara, mari kita punguan Hermon. Kita yang ada di sini, mari kita dua hal dalam khotbah kita ini, dalam hubungan kita antar sesama. Biarkan yang memerintah hatimu damai sejahtera Kristus. Asal mengadong dinamika kehidupan, dinamika di angka kumono, biarkan damai sejahtera. Tidak usah merasa kita, oh ini yang benar, bukan. Pusat keputusan moral bukan persoalan benar salah moral ya. Tetapi mari damai sejahtera Kristus. Kesatuan itu menjadi hal yang paling utama. Tidak ada gunanya Anda mencapai sebuah hal tetapi terpecah-pecah. Jangan gunanya. Kesatuan itu menjadi hal yang utama. Maka damai sejahtera akan membawa kita kepada kesatuan tubuh dan keutuhan dari hubungan kita. Dan ketiga dan terakhir, mari bersyukur atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan, apapun itu, supaya kita mampu menjadi berkat bagi orang, bagi siapa saja di sekeliling kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.